Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pembawa acara dengan tema diseminasi penerapan budaya positif oleh Bapak Andi Wicaksono, CGP Angkatan 11. Pada siang hari ini saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat inti acara, kelima lain-lain, dan yang keenam penutup. Untuk kelancaran acara pada siang ini yaitu yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita baca dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bacaan basmalah tadi, semoga siang hari ini acara akan berjalan dengan lancar. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya akan dipandu oleh Ibu Ima Rahmawati. Kepada beliau kami persilakan. Peserta dimohon untuk berdiri. Hadirin diperkenankan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu acara yang ketiga, sambutan kepala sekolah kepada beliau Ibu Setianawati SPDSD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang pertama, marilah kita mengajarkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita semuanya, sehingga di siang yang cukup cerah ini kita masih bisa berkumpul bersama dalam acara diseminasi penerapan budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Andi Wicaksono selaku calon guru penggerak angkatan ke-11
yang akan nanti menyampaikan modul 1.4 nih Pak. Nah, mudah-mudahan nanti kita semuanya dapat mengikuti kegiatan ini sampai selesai dengan lancar. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya selaku kepala sekolah yang hari ini diberi waktu untuk memberikan sambutan. Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa kegiatan pada siang hari ini mudah-mudahan nanti bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya, terutama kepada Bapak Ibu guru yang nanti materi akan disampaikan oleh Bapak Anggi Wicaksono untuk memenuhi kegiatan di modul 1.4, dan mudah-mudahan kegiatan ini pula nantinya bisa Bapak Ibu semuanya berdiskusi bersama-sama untuk kegiatan hari ini, yaitu penerapan budaya positif khususnya nanti untuk peserta didik dan pada umumnya nanti bisa kita tularkan untuk seluruh warga sekolah di SD Negeri 2 Korola Anyar ini. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Anggi yang sudah mempersiapkan materinya dengan baik, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Harapan kita semua mudah-mudahan kegiatan pada siang hari ini memberi manfaat untuk kemajuan peserta didik dan di dunia pendidikan pada umumnya. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara keempat yaitu inti acara. Inti acara akan dibawakan oleh Bapak Anggi Wicaksono, calon guru penggerak angkatan 11 dengan modul 1.4, diseminasi penerapan budaya positif. Kepada beliau Bapak Anggi Wicaksono kami persilakan. Mohon izin Bapak Ibu berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Ibu Setianawati SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Korola Anyar, yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai, saya sayangi Bapak Ibu guru SD Negeri 2 Korola Anyar beserta staf. Marilah kita pertama-tama mengajarkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang kita terima, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul, bertemu dalam acara diseminasi penerapan budaya positif. Selanjutnya salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan menyampaikan atau kita akan berdiskusi tentang budaya positif. Walaupun budaya positif ini sebenarnya tugas dari saya, tetapi melibatkan panjenengan semua, karena ini juga nantinya akan bermanfaat bagi anak didik kita. Oke, Bapak Ibu. Untuk mengawali kegiatan siang hari ini biar tambah semangat, masih ingat dengan salam biru ya?
salam biru. Seperti branding kita, salam biru. Bersih, indah, religius, unggul. Yes, seperti itu ya. Saya coba ya. Salam biru. Indah, unggul. Yes, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Itu merupakan suatu budaya positif yang ada di sekolahan kita. Oke. Kita lanjutkan kembali. Tujuan kegiatan diseminasi penerapan budaya positif pada kesempatan kali ini yang pertama yaitu menyampaikan pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam budaya positif. Yang kedua, kita diharapkan dapat membantu murid dalam membuat keyakinan kelas sehingga murid bisa belajar dengan aman, nyaman sesuai filosofi Gencer dengan benar. Nah, untuk masuk ke materi selanjutnya, ini ada beberapa pertanyaan yang panjenengan bisa mendalami dan memahaminya. Oke, yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju bila satu, penerapan hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Kira-kira setuju atau tidak? Oke, dijawab. Tidak setuju. Yang lain tidak setuju. Yang lain ada yang setuju? Tidak. Iya. Yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Ya, sering memberi hadiah. Apakah bisa meningkatkan prestasi siswa? Setuju atau tidak? Setuju. Oke, dapat berarti ya, dapat meningkatkan prestasi siswa. Yang ketiga, guru harus mampu memberi solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Kira-kira setuju atau tidak Bapak Ibu? Pak Hadi tidak setuju, Bu Ana setuju. Oke. Yang keempat, guru mampu berperan aktif sebagai teman bagi siswa. Setuju atau tidak? Setuju. Oke, nanti jawabannya ini akan kita ketahui di akhir diseminasi yang akan kita jalankan. Oke. Kira-kira semua pendapat-pendapat yang ada ini sesuai dengan pandangan dan sesuai dengan apa yang akan saya sampaikan atau tidak? Selanjutnya, pemikiran positif mindset. Nah, ini berhubungan dengan budaya positif. Jika kita berpikir positif, maka akan menghasilkan budaya-budaya positif, juga nilai-nilai yang positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif yaitu perwujudan dari nilai-nilai dan keyakinan yang bersifatnya universal yang diterapkan di sekolah. Kira-kira menurut panjenengan nilai-nilai positif yang ada di sekolah kita contohnya apa saja Bapak? Yang sudah diterapkan di sekolah kita, nilai-nilai positif yang universal, yang kebiasaan, disiplin, terus takwa, ketakwaan, terus apa lagi Bapak Ibu? Iya, jujur, mandiri, percaya diri. Nah, itu contoh-contoh. Empati, peduli, itu contoh-contoh dari nilai-nilai positif. Ya. Oke. Nah, untuk menciptakan budaya positif,
kita memerlukan konsep-konsep, diantaranya yang pertama yaitu disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas atau sekolah. Nah, ini nanti yang akan kita lakukan, membuat keyakinan kelas, karena untuk keyakinan kelas ini nanti akan diterapkan oleh anak, dan yang membuat anak kita hanya mengawasi dan sebagai pembimbing saja. Yang selanjutnya posisi kontrol seorang guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Panjenengan kira-kira sudah pernah mendengar 5 konsep ini, Bapak Ibu? Sudah pernah tahu atau sudah pernah dengar, mempelajari? Belum. Nah, maka dari itu kita tidak bisa menawarkan pilihan mana yang akan panjenengan ambil. Semuanya baik, tetapi untuk dari kelima ini biasanya yang lebih menonjol dan didolakan ini segitiga restitusi. Nah, untuk selanjutnya seperti apa? Disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, di sini kita akan melakukan permainan. Cobalah buka. Tapi sebelum melakukan permainan ini, karena permainan ini dimainkan oleh 2 orang, saya akan menentukan siapa yang berperan menjadi si A dan si B. Untuk itu panjenengan saya ajak melakukan games yang namanya kebalikan atau antonim dari sebuah kata. Contohnya seperti itu. Nanti panjenengan bisa mempraktekkan dengan cara berdiri. Ketika saya menyebutkan gajah, gajah itu identiknya pasti tubuhnya besar, tubuhnya besar. Tetapi kita ambil lawan katanya atau antonimnya. Berarti gajah itu kecil dan dilakukan dengan tangan dan mengucapkan seperti ini. Antonimnya di tangan, ucapannya di mulut. Contohnya seperti ini. Gajah. Kalau saya menyebutkan gajah, besar. Nah, ini kebalikannya di tangan. Ucapan kebalikannya di tangan. Gajah besar. Semut kecil. Bisa Bapak Ibu kira-kira? Terus penggaris panjang, sambil mengucapkan sambil melakukan. Terus sosis pendek. Kira-kira bisa nggak Bapak Ibu? Oke, kalau bisa silakan saya mohon untuk berdiri, karena kalau duduk kayaknya kurang asik. Nah, ini namanya permainan kebalikan kata. Iya. Oke, sudah siap? Pak Rotes di mana? Nanti yang kalah menjadi berperan akan menjadi A, dan yang menang akan berperan menjadi B. Setuju ya, Bapak Ibu? Oke. Mulai. Nanti yang menentukan saya, ya, Parwan, karena ini game yang dilakukan berpasangan. Jadi antara yang menang dan yang kalah harusnya imbang. Gak apa-apa, Pak Rotis kesana nanti yang kalah. Oke. Yang pertama, gajah. Ayam. Udah mantap-mantap ini. Lagi. Kerbau. Ya silakan. Masa kerbau kecil ini kan panjang sama pendek. Silakan. Ambil kotaknya. Silakan. Tuh, 1. Oke, kan apa? Ini kan ini menyingkronkan kotak kiri dan kotak kanan. Oke, jangan dibuka dulu, jangan dibuka. Nanti.
Jangan dibuka dulu. Lagi, kita lanjut lagi. Oke, jalan. Jalan. Bu Ima duduk. Bu Ima sudah sudah dihukum. Yang selanjutnya, pensil. Gunung. Salah, ambil. Gunung kok gini. Gunung kecil. Nah, sekarang. Ya, nah, ternyata sudah habis karena sudah terpilih tiga peran A. Sekarang yang peran B saya bagikan saja. Silakan semuanya dipegang, jangan dibuka. Semuanya dipegang ya. Iya. Karena Pak Romis tidak ada, nanti akan saya ambil satu. Nah, silakan. Yang peran B tunjuk jari, peran B. Nih saya tiga orang, peran B tunjuk jari. Di tempat saja. Duduk di tempat. Peran B. Iya, yang peran A. Iya, nanti sama saya satu, Pak Agus sama saya nggak apa-apa. Silakan Bu AC dengan Bu Ana. Kok ini kan B. Bu Ana dengan Bu Ima. Pak Hadi dengan Bu AC, Pak Agus dengan saya. Nah, AB kan sampai A. Oh ya, berarti saya yang A berarti. Jenengan sama Bu Ana. Jangan dibuka dulu, dipegang. Oke, ini Pak Romis, silakan. Pak Romis. Nah, yang Pak Romis A, B. Saya ulangi lagi ya. B, A. Sekarang dibuka, diitik. Yang semuanya. Dibuka, diitik, tapi jangan dibaca lalu diremet lagi. Terus yang A, yang tadi A 1, 2, 3 remet. Nah, yang B boleh dibaca terus diletakkan nggak apa-apa. Wes, yang A diremet. Sudah dibaca? Ya, sudah dibaca. Sudah, pegang yang erat. Yang A pegang yang erat. 1, 2, 3 yang A. Yang B boleh sudah dibaca sih? Boleh dibuang nggak apa-apa. Boleh disimpan nggak apa-apa. Terus sekarang lakukan tugas peran B kepada A. Silahkan. Tugas B pada A sesuai petunjuk bagaimana? Tugas B sesuai petunjuk bagaimana? Silakan dimulai. Buka. Sesuai kalimat. Sesuai kertasnya, jujur apa? Silakan. Ini kalau udah dibuka, nanti dimarahin Pak Guru loh. Ayo. Dibuka. Sesuai kertasnya. Sesuai kertasnya. Iya, oke. Harus sesuai kertasnya. Oke, stop. Permainannya sudah selesai. Nah, kira-kira dari permainan ini, belum dibuka. Kira-kira dari permainan ini tadi yang sudah Anda lakukan, kira-kira apa yang panjenengan pegang sesuai keyakinan Anda bahwa itu yang dipegang itu berharga? Apakah akan diserahkan kepada yang mau meminta? Ada yang diserahkan atau tidak? Itu sesuai petunjuknya.
dipegang, tidak boleh dilepaskan. Ada juga yang meminta dan akhirnya mungkin dilepas ya. Yang tanda silang mungkin ada juga yang tadi saya kasihkan parokis. Mungkin kalau merayunya pinter diserahkan. Kalau ancamannya berbahaya mungkin diserahkan. Nah, apa pelajaran yang dapat kita ambil dari permainan tadi Bapak Ibu? Pelajarannya adalah kontrol diri. Semua disiplin positif, semua nilai-nilai positif itu kembali kepada diri kita. Kita mau melakukan apapun itu kontrol dari diri kita. Tidak mungkin panjenengan menyerahkan emas, misalnya di dapur menyerahkan emas langsung, kan panjenengan mesti melakukan perlawanan, biar enggak? Enggak. Itu muncul dari kontrol dalam diri. Itu juga sama seperti kita akan melakukan disiplin. Nah, contoh panjenengan misalkan saya berangkat pagi, saya berangkat siang, itu yang kontrol siapa? Apakah peraturan? Apakah hukuman? Diri sendiri. Kalau dia tidak takut sama hukuman, apa mana tawaran apa? Seperti itu. Ketika kita mau niatnya mangkat gasik, berarti itu motivasi dalam diri. Itu yang bisa diambil dari pelajaran. Berarti disiplin itu dimulai dari kontrol diri. Selanjutnya sudah, permainannya sudah. Yang diambil dari permainan itu apa pesannya? Oke, selanjutnya dari budaya positif itu ada pergeseran paradigma yang tidak sesuai. Dari Dr. William mengatakan itu ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Tetapi dengan kejadian yang panjenengan tadi lakukan, game yang tadi lakukan, permainan yang tadi Anda lakukan, bisakah guru mengontrol murid? Belum tentu. Jawabannya belum tentu. Murid mengerjakan PR, apakah dia harus menyelesaikan pekerjaannya karena takut dengan guru ketika di rumah, padahal gurunya di sekolahan? Belum tentu. Nah, ketika murid mengerjakan PR, itu kontrol dari dalam dirinya. Ini menurut paradigma. Kalau paradigma ini mungkin sudah tidak berlaku. Terus yang selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif belum tentu juga, belum tentu bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah akan menguatkan karakter. Itu malah justru akan melemahkan karakter. Ketika panjenengan misalkan buatkan gambar kepala manusia, wah, digambar. Terus duduknya guru nih, dilihatkan kepada guru. Pak guru, gambar apa ini gambar salah, gambar ini tidak seperti ini. Nah, ketika kita melakukan kritikan yang seperti itu, kita justru bukan akan menguatkan karakter anak, tetapi kita akan melemahkan karakter anak-anak menjadi tidak percaya. Selanjutnya yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Benar atau tidak benar? Panjenengan juga memaksakan kehendak sama siswa-siswanya atau tidak? Coba masuk, Mas Biar, masuk. Ya, manusiawi, semuanya juga melakukan, saya juga melakukan. Tetapi kalau kita ingin menerapkan budaya positif, berarti keempat-empatnya ini tidak dilakukan. Kita mempunyai hak, tetapi kita juga menghormati hak anak didik kita. Selanjutnya, bagaimana seseorang bisa mengubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan kontrol? Stimulus respon, realitas kita sama. Kalau kontrol, realitanya kebutuhan kita berbeda. Belum tentu sama. Walaupun itu sudah dicatat di dalam visi-misi sekolah. Yang terakhir langsung saya ambil yang terakhir. Model berpikir menang kalah. Untuk teori kontrol berpikir menang-menang. Nah, ini di dalam kurikulum Merdeka kan tidak ada yang salah. Semuanya dihargai dan
bisa berpotensi benar. Seperti itu. Ini tidak saya jelaskan satu persatu karena mengingat waktu. Nah, apa itu disiplin positif? Nah, kita sudah masuk ke konsep yang pertama untuk menciptakan budaya disiplin. Budaya positif, budaya positif. Disiplin positif merupakan cara menerapkan pendisiplinan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, garis bawahi, menumbuhkan kesadaran, serta menumbuhkan disiplin dalam diri anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman, hukuman ataupun sogokan. Berarti tadi kan ilusi tadi tidak dibenarkan dalam disiplin positif. Tujuan pendidik untuk melakukan disiplin positif adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi yang dalam dirinya, bukan dari tekanan dari luar. Nah, itu untuk mencapai disiplin positif kita harus memahami ini. Yang selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal itu sudah ada di dalam profil pelajar Pancasila. Ada berapa, Bapak Ibu, dimensi profil pelajar Pancasila? Ada 6. Yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Nah, nilai-nilai kebijakan universal adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, agama, bangsa maupun latar belakang yang berbeda. Nilai-nilai universal itu contoh yang paling sederhana dari dimensi profil pelajar Pancasila bisa diambil disiplin. Nah, disiplin termasuk dari nilai-nilai pelajar Pancasila yang sub dimensinya ada di mungkin mandiri. Selanjutnya ini contoh-contoh dari nilai kebajikan universal. Ada beberapa referensi mungkin dari pelajar Pancasila, ada 9 pilar karakter dan yang lain-lain. Mungkin ini semuanya sudah panjenengan ketahui. Kita lanjut lagi. Ini ada empati, peduli, rajin, integritas, kreatif, semua ini termasuk dari nilai-nilai kebajikan. Motivasi perilaku, ini konsep yang kedua. Motivasi perilaku manusia. Kira-kira dari ketiga ini, jika panjenengan menjadi seorang siswa, motivasi apa yang panjenengan miliki? Jika panjenengan menjadi seorang siswa ibaratnya, motivasi apa yang panjenengan pilih? Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri. Bahasa apa bahasa? Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, Bu Ima, silakan. Motivasi orang itu tidak sama ya? Tadi pertanyaannya jika kita menjadi murid, Ya, misalkan panjenengan jadi seorang. misalkan saya menjadi seorang murid, motivasi yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman biar ya Oh itu, oke. kita mencari kenyamanan dan agar tidak dihukum, maka kita sadar sendiri melakukan disiplin positif. Nah, apakah itu sudah menjadi ciri khas budaya positif? Dari ketiga motivasi ini, biasa yang dilakukan oleh siswa adalah motivasi 1 dan motivasi 2. Dia ingin menjadi siswa yang baik karena takut dengan hukuman, juga akan mendapatkan imbalan. Tetapi kenyataannya kita harus menerapkan yang ketiga, yaitu memotivasi anak
untuk menjadi orang yang ingin dia inginkan. Aku ingin menjadi presiden misalkan. Untuk menjadi seorang presiden itu harus dimulai dari diri. Motivasinya apa? Nah, terus penerapannya apa? Yaitu menerapkan nilai-nilai kebajikan dengan melakukan budaya positif dan disiplin positif. Seperti itu. Oke, selanjutnya berarti untuk 1 dan kedua ini kurang tepat. Memberikan imbalan juga ini berbahaya. Nah, ini sebenarnya akan saya panjenengan akan saya ajak untuk menilai apa sih itu hukuman, konsekuensi dan restitusi, tetapi tidak terlihat, maka akan saya lanjutkan saja. Nah, hukuman dan konsekuensi serta restitusi. Nah, kalau hukuman itu tindakan yang diberikan kepada seseorang atas pelanggaran yang dilakukan, fokusnya untuk menghentikan perilaku negatif. Konsekuensi yaitu bentuknya pertanggungjawaban yang dibebankan kepada seseorang atas pelanggaran dari aturan yang telah disepakati bersama, membantu siswa belajar dari tindakan mereka sendiri. Nah, konsekuensi itu bisa dilakukan dengan kesepakatan, tetapi kalau hukuman itu dilaksanakan satu pihak. Saya membuat peraturan seperti ini, kamu harus melaksanakan, itu hukuman. Kalau konsekuensi biasanya kita memberikan penawaran, tetapi kembali lagi kita yang memutuskan. Biasanya seperti itu. Silakan nanti kalian boleh jajan 5 menit, tapi kalau lebih dari 5 menit kalian saya hukum. Nah, itu sudah melakukan konsekuensi, tapi kita yang memutuskan, tidak keputusannya siswa. Kalau restitusi adalah metode pendisiplinan dalam upaya untuk memperbaiki kegiatan, memperbaiki kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan siswa. Berfokus pada pemulihan dan tanggung jawab siswa dalam memperbaiki situasi. Dari ketiga ini kira-kira yang paling baik mana Bapak Ibu untuk diterapkan? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Ya, karena restitusi itu adalah bagaimana kita membuat siswa untuk memulihkan tindakannya dan melakukan tanggung jawabnya kembali. Nih, hukuman tidak terencana bersifat satu arah berupa hukuman fisik. Nah, ini kan berbahaya, hukuman fisik ini bahaya. Terus konsekuensi bersifat terencana, disepakati, terbentuk dalam konsekuensi yang dibuat oleh guru. Nah, padahal seharusnya guru yang mengajak membuat kesepakatan, tetapi guru yang memutuskan lagi. Ini tidak kurang tepat ya. Terus selanjutnya. Nah, ini kira-kira dari 6 pernyataan ini apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? 1. Mencatat 100 kali satu kalimat di buku saat tidak akan menuliskan kalimat yang berbunyi saya tidak akan ramai saat pelajaran. Menulis 100 kali. Pernah Bapak Ibu memberikan perintah seperti itu? Kira-kira itu konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Mencatat 100 kali. Benar hukuman? Tadi hukuman itu sifatnya apa? Satu arah. Nah, kalau kita lihat dari kalimat ini berarti siswa telah melakukan kesalahan juga. Iya, termasuk dari konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang ketiga, membersihkan coret-coretan yang dibuat di atas meja. Konsekuensi atau hukuman? Iya, setelah melakukan baru di. Yang keempat, berdiri di depan kelas sambil mengangkat 1 kaki. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Yang kelima, membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hah?
hukuman. Yang keenam, lari keliling lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Konsekuensi. Oke, berarti panjenengan sudah dapat membedakan hukuman dan konsekuensi. Yang selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Ini sangat berbahaya, Bapak. Dihukum oleh penghargaan. Dengan kita memberikan penghargaan baik dalam bentuk ucapan, terus sesuatu benda, itu dapat berpengaruh dalam jangka pendek dan jangka panjang. Jangka panjangnya dia akan ketergantungan. Kalau tidak mendapatkan hadiah, dia akan semangatnya akan berkurang. Selanjutnya, penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Nah ini, ketika kita memberikan penghargaan kepada seseorang atau siswa kita, dan yang lain merasa tidak diberi padahal mempunyai kemampuan yang hampir seimbang. Nah dari situ itu akan merusak hubungan panjenengan dengan siswa dengan siswa. Itu efek dari penghargaan. Yang selanjutnya, penghargaan mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas. Nah, mematikan kreativitas. Ketika ada penghargaan, anak siswa semangat. Ketika tidak ada penghargaan atau hadiah atau apapun imbalan, siswa akan motivasinya akan melemah. Nah, yang terakhir, penghargaan akan menghukum. Penghargaan akan membuat siswa merasa aku kudu koyo kene. Karena kalau tidak koyo kene aku tidak dapat hadiah. Nah, seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara memberikan penghargaan? Setelah anak-anak itu mendapatkan sesuatu yang diperolehnya. Jangan kita mendahului. Engkau nek sampean menang, tak paringi duit 100.000 seperti itu. Berarti kita dibalik. Kita diamkan dulu biar dia berusaha. Ketika dia menang baru kita kasih. Seperti itu, Bapak. Selanjutnya, apa yang Anda ketahui tentang peraturan, kesepakatan dan keyakinan? Monggo, silakan Pak Hadi. Terima kasih Pak Anggi. Kalau peraturan ini sudah ditetapkan baik itu di kelas oleh guru ataupun yang di sekolah oleh sekolah itu sendiri. Kemudian kesepakatan itu ketika kita membuat peraturan yang berada di kelas kemudian disepakati oleh siswa, itu terjadilah kesepakatan. Sedangkan keyakinan itu kesepakatan yang sudah diyakini oleh siswa, itu menjadikan anak kesepakatannya itu sudah dalam hatinya. Jadi sudah diyakini bahwasanya anak akan melakukan apa yang sudah dibuat bersama. Terima kasih Pak Hadi. Ya, terima kasih Pak Hadi, memang istimewa. Ya, kita bisa lihat langsung untuk jawabannya. Silakan. Peraturan kelas merupakan alat untuk mengatur perilaku yang diharapkan untuk menjadi lebih baik. Dan ini tadi sudah dikatakan sudah ada pembuatannya, sudah ada yang membuat. Kesepakatan kelas, daftar peraturan yang dibuat oleh guru dan siswa. Dan keyakinan diambil dari nilai-nilai kebajikan yang universal sifatnya. Oke. Nah, mengapa keyakinan kelas kok bukan peraturan kelas? Kira-kira menurut panjenengan bagaimana? Dari kita akan lihat dari pertanyaan ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai motor? Kira-kira ini peraturan atau keyakinan? Peraturan. Oke, lanjut ya. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan cuci tangan setiap saat? Kira-kira peraturan atau keyakinan?
dari dua kalimat tanya ini, kira-kira yang atas peraturan atau pertanyaan atau keyakinan, yang kedua kira-kira keyakinan atau peraturan. Mungkin Bu Ima katanya mau jawab, silakan. Yang pertama adalah peraturan karena tertulis dalam undang-undang dan ditentukan oleh pemerintah. Kemudian kalau yang bawah, penggunaan masker dan cuci tangan adalah keyakinan setiap individu atau orang itu, ikhtiar masing-masing untuk menjaga kebersihan. Begitu. Oke, Pak Rukis mungkin bisa menanggapi juga. Iya. Untuk pernyataan yang ada di depan, menurut saya untuk yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai motor ini termasuk keyakinan juga, dan yang kedua juga termasuk keyakinan. Oke, terima kasih Pak Rukis. Ya. Pak Rukis dan Bu Ima semuanya benar. Yang pertama bisa masuk ke peraturan karena kita rasa takut kita kepada Pak Polisi itu bisa menjadikan kalimat tersebut menjadi peraturan. Tetapi jika kita meyakini bahwa tidak menggunakan helm kalau jatuh akan mati, itu akan menjadikan keyakinan. Nah, dari kalimat kedua ini kita memiliki peraturan menggunakan masker. Kalau ini condongnya lebih ke keyakinan, karena untuk keselamatan, untuk kesehatan, walau tanpa disuruh, tanpa takut sama yang membuat peraturan, ini akan diterapkan. Betul tidak Bapak Ibu? Iya, berarti yang pertama bisa peraturan, bisa keyakinan, tergantung kita menanggapinya. Oke. Nah, jadi apa? Mengapa kok keyakinan tidak peraturan? Karena keyakinan itu menjadi motivasi kita dalam melakukan segala sesuatu yang membuat atau menciptakan budaya positif dan disiplin positif dalam diri. Nah, ini keyakinan dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa, sedangkan peraturan dibuat oleh guru atau sekolah bersifat satu arah. Keyakinan dapat memotivasi siswa dari dalam secara intrinsik. Siswa menjadi lebih bersemangat dan memiliki kesadaran akan kedisiplinan karena adanya dorongan dari dalam dirinya, bukan paksaan. Selanjutnya, nih, coba Bapak Ibu tolong dicermati dari ketujuh kalimat ini. Kita sudah sampai kepada konsep yang ketiga, yaitu membuat keyakinan kelas. Nanti Bapak Ibu akan saya ajak membuat keyakinan kelas. Bagi Bapak Ibu yang belum membuat keyakinan kelas, maka pengalaman ini dapat panjenengan terapkan untuk membuat keyakinan kelas. Prosedur pembentukan keyakinan kelas yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid sekolah di kelas untuk bercurah pendapat, menyampaikan pendapat. Apa saja kira-kira yang perlu dituangkan dalam peraturan kelas dengan minta apa? Pendapat-pendapat dari anak didik kalian. Terus yang kedua, mencatat semua masukan. Mencatat semua masukan nanti dicatat. Terus mengganti kalimat dalam bentuk positif, kalimat negatif dalam bentuk positif. Nanti di sini panjenengan akan bermain peran. Bagikan LK, panjenengan nanti dibagi sesuai petunjuknya dan memainkan perannya sendiri-sendiri. Nanti bergantian. Tidak semua menjadi murid.
setelah menjadi murid menjadi guru, dan itu nanti akan menjadikan pengalaman panjenengan. Kami dulu panduannya, maka hadis dibaca terlebih dahulu. Nanti panjenengan akan saya ajak untuk membuat keyakinan kelas berdasarkan petunjuk yang ada di sini. Tetapi panjenengan harus berperan seperti yang ada di kertas. Setiap masing-masing guru akan berperan menjadi seorang guru dan secara bergantian akan berperan menjadi seorang siswa. Panjenengan pertama jadi guru. Nah, tugas pertamanya intinya apa, Bu? Tolong digarisbawahi. Panjenengan berarti memimpin siswa untuk mencurahkan pendapatnya mengenai aturan. Oke, Bu Ima, tahap kedua, mencatat semua masukan murid dan menempelkannya di papan tulis. Berarti nanti Bu Ima berperan sebagai guru, menempelkan di papan tulis, menempelkan nanti kertas kelamunya ini. Nanti panjenengan semua yang menjadi murid akan menuliskan peraturan yang panjenengan inginkan di kertas kelamu, lalu diserahkan kepada guru, terus ditempelkan. Nah, tugasnya Bu AC menggali siswa dalam menciptakan peraturan seperti itu. Terus tugasnya Bu Ima menempelkan peraturan yang sudah ditulis ke post-it dan dikelompokkan sesuai keyakinan. Contoh, rame di kelas, ngobrol di kelas, lari-lari di kelas, itu intinya sama, satu nilai keyakinan dikumpulkan, dipisah-pisah. Terus yang selanjutnya nanti Pak Rokis peran yang ketiga, nanti diganti Bu Ima masuk menjadi murid lagi, Pak Rokis masuk ke depan dan memandu jalannya diskusi dalam pembuatan keyakinan kelas, dan Pak Rokis di situ akan berperan sebagai guru yang memunculkan siswa untuk membuat kalimat negatif menjadi positif dari yang dibuat di post-it tadi. Seperti itu. Nah, kalimat positif itu, kalimat negatif misalnya seperti ini: tidak boleh, jangan, dilarang. Itu kalimat perintah-perintah itu termasuk dalam kalimat negatif. Diganti dengan kalimat positif. Misalnya, jangan rame di kelas, berarti diganti kalimat positifnya, iya, tertib di kelas. Seperti itu. Betul, ya? Dan selanjutnya nanti diterus oleh Pak Hadi, Pak Agus, dan terus Pak Hadi. Panjenengan nanti akan berperan masing-masing sebagai guru dan siswa. Silakan bisa di mulai. Sebentar, saya siapkan dulu, di Pak dulu urutannya. Boleh kalian tulis apa yang menjadi keinginan kalian saat kita berada di dalam kelas mengikuti pelajaran. Bisa dimulai dari sekarang. Dan silakan kalian tempel apa yang menjadi keinginan kalian di lembar kertas yang ada di bawah tulis.
dengan membacakan posit-posit yang sudah ditempel mengenai peraturan kelas. Terima kasih anak-anak, kalian sudah menyampaikan apa yang menjadi keinginan kalian pada selembar kertas. Akan ibu bacakan apa yang sudah kalian tulis. Yang pertama, menjaga kebersihan kelas. Yang kedua, tidak berbicara kotor di kelas. Ketiga, tidak boleh minum di kelas. Selanjutnya, tidak boleh melamun atau bicara dengan teman. Mendengarkan penjelasan dari guru saat pelajaran. Selanjutnya, minta izin ketika ingin ke toilet dan keperluan lainnya. Berikutnya, tidak boleh kotor lacinya. Berpakaian rapi, jangan berteriak-teriak di kelas. Bisa belajar dengan tenang. Memisahkan sampah organik dan non-organik sesuai tempat sampah. Terus tidak boleh mencoret-coret meja kelas. Memakai seragam sekolah setelah pelajaran olahraga. Boleh meminjam alat tulis bila lupa membawa. Itulah apa yang menjadi keinginan kalian. Selanjutnya akan kita kelompokkan apa yang menjadi keinginan kalian dan akan kita jadikan keyakinan kelas kita. Baiklah, ayo anak-anak, kita sudah mencatat semua keinginan kalian di papan tulis. Kemudian, apakah kalian sudah paham semua? Biar keyakinan ini menjadi keyakinan yang mudah dipahami, mari kita simak satu persatu dan membuatnya ke dalam kalimat yang lebih indah supaya kita bisa mengingatnya. Begitu. Menjaga kebersihan kelas sudah dipahami atau belum? Tidak berbicara kotor di kelas. Tentang kenyamanan di kelas. Jangan berteriak-teriak di kelas. Kira-kira kata lainnya apa? Kalimat lainnya untuk jangan berteriak-teriak di kelas. Bisa belajar dengan tenang. Tidak berbicara kotor di kelas. Tidak boleh minum di kelas. Tidak boleh melamun atau bicara dengan teman selama pelajaran. Mendengarkan penjelasan dari guru saat pelajaran. Sekarang dari semua itu, dari semua itu kita ubah menjadi satu kalimat positif yang akan kita laksanakan selama tahun pembelajaran ini. Kira-kira menjadi apa? jadi boleh menuliskan di situ, terus ditempel, dibaca dulu. Kalau sudah di 1, 2, 3, 4, 5, 6 keyakinan ini kira-kira menjadi apa? menjadi keyakinan yang seperti itu. Tidak bicara sendiri, belajar dengan tenang, jangan berteriak, tidak boleh minum. Berarti tertib di Kelas. Ya. Keyakinannya tertib di kelas. Silakan. Tadi yang menjawab tertib di kelas. Kira-kira menjadi apa kalimatnya? Kita harus tertib di kelas. Silakan, yuk ditempel. Kemudian yang kedua, tidak boleh mencoret-coret meja. Memakai seragam sekolah setelah pelajaran olahraga, berpakaian rapi, meminjam alat tulis bila lupa, minta izin ketika ingin ke toilet dan keperluan lainnya. Kita rangkum menjadi
menjadi apa ini kira-kira? Kemudian yang terakhir, tidak boleh kotor lacinya, menjaga kebersihan kelas, memisahkan sampah organik dan anorganik sesuai tempat sampah. Kita rangkum menjadi menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Ya, anak-anak, kita sudah mendapatkan keyakinan kelas dari apa yang sudah kalian tadi tuliskan. Kita jadikan sebagai keyakinan kelas. Ada 5 ini ya, anak ya. Ada tertib di kelas tadi, menjaga kebersihan diri, kemudian sopan kepada teman dan guru, hormat. Nah, dapatkan 4 keyakinan untuk kelas kita. Oh ya, bagaimana? Sudah kita dapatkan 4 ini. Bagaimana semuanya? Apakah kita sudah yakin akan melaksanakan keyakinan ini? Siap. Siap anak-anak? Siap. Anak-anakku semua, kita sudah mendapatkan 4 kesepakatan yang sudah kita yakini bersama. Yang pertama adalah tertib di kelas, yang kedua menjaga kebersihan diri, sopan kepada teman dan guru peduli. Yang keempat adalah tanggung jawab atas sampah kita maupun orang lain. Nah, anak-anakku semua, ya sekarang kita lihat untuk ini bisa minta tolong enggak Pak Guru, kok enggak gaduh ini. Oke, enggak apa-apa. Nah, sekarang Pak Guru minta tolong ini ya untuk anak-anak semua. Jawabnya adalah cap jempol kalian. Boleh. Kita lihat bersama anak-anakku. Di sini sudah kalian sepakati, mudah-mudahan sudah kalian yakini bahwasanya di kelas kita punya yang namanya keyakinan kelas. Sudah diyakini ya anak-anak ya? Oke, nanti akan dimintakan stempel ke kepala sekolah ini. Di sini terus nanti kalau sudah seperti itu nanti kita tempelkan di tempat yang strategis, semuanya bisa membaca. Sepakat? Oke, kalau sudah sepakat dan sudah diyakini, tepuk 1. Oke. Nah nih, 5 posisi kontrol guru. Setelah panjenengan melakukan tadi, membuat kesepakatan, membuat budaya positif, guru mempunyai 5 kontrol. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan yang terakhir manajer. Dari kelima posisi kontrol guru ini, kira-kira panjenengan di posisi yang mana? Apakah selalu menjadi penghukum, membuat rasa bersalah, selalu akrab dengan muridnya dan seolah-olah mengibaratkan guru dan murid berteman, atau hanya memantau saja, oh ini salah, ini bagus, ini sudah perilakunya sudah baik, dan tidak melakukan reaksi, atau yang terakhir sebagai manajer, pemimpin, pembimbing. Kira-kira dari kelima posisi kontrol yang dimiliki panjenengan ada di posisi yang mana? Monggo balik. Kalau saya ya Pak ya, kalau saya itu terkadang jadi teman, terkadang jadi pemantau, dan terkadang jadi manajer Pak. Dari kelima kontrol guru ini ada beberapa yang saya sebagai, mungkin kalau seringnya pemantau Pak. Hanya memantau. Kemudian kalau
Kalau teman itu biasanya ketika istirahat atau sudah pulang baru bisa jadi teman. Nah, kalau penghukum juga pernah juga Pak. Kalau sudah dipantau dan tidak kondusif itu baru menghukum. Mungkin itu Pak. Tetapi diharuskan kita di sini harus menjadi seorang manajer. Tapi tidak juga. Oke. Nah ini guru yang memposisikan diri sebagai manajer cenderung bersikap kolaboratif dengan siswa untuk menemukan solusi atas masalah perilakunya. Jika siswa kita tidak atau melakukan perbuatan-perbuatan yang kurang tepat dan tidak sesuai dengan budaya positif, berarti kita harus bisa menemukan solusinya. Bukan kita memberi solusi, tapi kita memunculkan, menggali solusi yang mereka ciptakan sendiri. Yang terakhir ini Bapak Ibu, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, salah satunya mandiri dan bertanggung jawab. Ini ada gambaran tentang segitiga restitusi. Panjenengan nanti setiap menemui permasalahan yang berhubungan dengan disiplin positif, panjenengan bisa menerapkan tahapan segitiga restitusi. Tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Caranya bagaimana? Yaitu dengan memotivasi siswa. Siswa dimotivasi. Siswa melakukan kesalahan, tetapi kita tidak langsung memberikan hukuman kepada dia, tetapi kita memotivasi dulu. Semua orang itu pasti melakukan kesalahan, tetapi kita harus memperbaiki kesalahan kita. Nah, selanjutnya langkah yang kedua yaitu dengan menggali alasan, yaitu dengan cara validasi tindakan yang salah, membetulkan tindakan yang salah. Untuk menemukan masalahnya kita harus bertanya. Nah, alasannya apa kok datang terlambat, misalnya seperti itu, terus dicari. Nah, tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, ketika sampai di situ, kamu terlambat itu salah atau betul? Salah. Sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Oh tidak. Nah terus, apakah kamu ingin terlambat terus? Apakah kamu ingin menjadi anak yang selalu tidak menepati keyakinan kita? Kan pasti dia akan langsung memberi respon. Nah dari tanggapan itu dia dikuatkan untuk menjadi siswa yang mandiri dan bertanggung jawab, sehingga dia tidak akan melakukan perbuatan atau melanggar disiplin positif yang tadi sudah disepakati secara kesadarannya sendiri. Nah seperti itu Bapak Ibu, ini fungsi dari segitiga restitusi. Nah refleksi, nah ini terakhir refleksi tadi sudah dijawab. Nah, sekarang ini yang pertama tadi di awal kegiatan ini dimunculkan lagi di akhir kegiatan. Sekarang setelah panjenengan mengikuti diseminasi dan penerapan budaya positif, panjenengan sekarang mungkin bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan ini. 1. Memberikan hukuman dapat mendisiplinkan siswa, benar atau salah, setuju atau tidak? Tidak. Mengapa tidak? Kenapa tidak? Silakan Om. Karena gini, menurut saya ketika kita memberikan hukuman kepada siswa itu artinya tidak mendisiplinkan, tapi kadang anak itu tidak merasa jera. Bahkan ada anak yang tidak takut hukuman yang akhirnya akan mengulangi lagi. Itu Pak Andi.
Karena sebuah hubungan itu bukan lahir dari kontrol diri kita. Kita akan tetap melakukan seperti itu jika kita tidak memiliki kontrol diri yang baik. Nah, yang kedua, memberikan hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju apa tidak? Memberikan hadiah meningkatkan prestasi siswa. Tidak, oke. Tidak bisa dibahas. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi. Setuju atau tidak? Tidak, yang benar guru harus apa? Membantu mencari solusi. Yang keempat, guru berperan sebagai teman yang baik bagi siswa. Setuju atau tidak? Tidak, guru harus posisinya sebagai manajer. Nah, itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi panjenengan semua dan merupakan pengalaman baru bagi panjenengan. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah kepada narasumber kita, Wicaksono, telah memaparkan kegiatan ini dengan sangat baik. Acara selanjutnya yaitu acara kelima, yaitu lain-lain. Mungkin dari Bapak Ibu guru ada masukan atau saran, kami persilakan.